selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi manajerial dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Terima kasih kepada rekan-rekan telah memberikan ruang belajar berbicara kepada saya dan rekan-rekan saya. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi pengukuran efisiensi. Saya Muhammad Sandi selaku moderator dan rekan-rekan saya Muhammad Ridwan, saya Kasur Yakin, saya Hilman, saya Alfian, saya Riki C. saya Muhammad ya. Saya Tasya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya saja. Efisiensi merupakan konsep penting dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, manajemen, pendidikan, dan teknik. Pengukuran efisiensi menjadi alat untuk menilai sejauh mana sumber daya yang digunakan dapat menghasilkan output yang maksimal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengertian. Pengukuran efisiensi adalah menilai seberapa baik kita menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Adapun pengertian efisiensi mulai variasi di antaranya. Yang pertama, menurut Mankiel, efisiensi berarti mendapat hasil maksimal dari sumber daya yang langka. Dalam konteks ekonomi, efisiensi terjadi ketika masyarakat mendapat hasil maksimal dari sumber dayanya yang terbatas. Yang kedua, menurut Parel, mendefinisikan efisiensi sebagai rasio di antara output aktual dan output maksimum yang dapat dicapai dengan input yang digunakan. Efisiensi diukur dari seberapa dekat suatu unit produksi terhadap batas efisiensi yang optimal. Yang ketiga, menurut Sutrisno, efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara hemat yang optimal tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan. Yang kelima, yang keempat, menurut Fons dan O'Donnell, efisiensi adalah pencapaian hasil maksimal dengan biaya yang paling rendah. Selanjutnya, kami jelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis efisiensi. Yang pertama ada efisiensi teknis, yaitu mengukur seberapa baik suatu perusahaan atau proses memanfaatkan input seperti bahan baku, tenaga kerja untuk menghasilkan output. Yang kedua, efisiensi alokatif, yaitu terjadi ketika sumber daya dialokasikan ke penggunaan yang paling bernilai atau menguntungkan bagi masyarakat atau perusahaan. Yang ketiga, efisiensi ekonomi, yaitu gabungan dari efisiensi teknis dan alokatif, yaitu memproduksi output dengan biaya paling rendah dan menggunakan sumber daya secara optimal. Yang keempat, efisiensi operasional. Efisiensi operasional fokus pada efisiensi dalam proses sehari-hari seperti waktu produksi, kecepatan layanan, dan pengurangan pemborosan. Yang kelima, efisiensi energi, yaitu pengurangan energi seminimal mungkin untuk hasil output yang sama atau lebih besar. Yang keenam, efisiensi skala, yaitu tercapai saat perusahaan beroperasi pada skala optimal di mana biaya per unit output berada di titik terendah. Yang ketujuh, efisiensi waktu, mengukur seberapa baik waktu digunakan dalam proses kerja atau produksi. Selanjutnya akan dipaparkan saya. Selanjutnya ada metode pengukuran efisiensi. Data environment analysis diperkenalkan oleh Charles Docker dan Rhodes sebagai teknik dengan dasar pemrograman linear untuk mengukur performansi relatif dari unit-unit organisasi dengan multi input dan multi output yang menunjukkan perbandingan antara unit organisasi tersebut. Dia mengukur efisiensi relatif menggunakan asumsi yang minimal mengenai hubungan input output. Selanjutnya ada keunggulan penggunaan dia tidak menentukan asumsi dari bentuk fungsional tertentu dalam hubungan input dan output. Yang kedua, dia mengukur efisiensi dengan pertimbangan kotak efisiensi Pareto yang mengukur performansi terbaik yang mungkin dicapai. Yang ketiga, ada dia melakukan perhitungan efisiensi untuk unit organisasi. Terdapat metode parametrik dengan penggunaan statistik dari semua unit. Yang kedua, ada
efisiensi secara tidak wajar. Yang kedua, tidak memisahkan manusia atau kesalahan akan dari inefisiensi asumsi semua definisi dari frontier adalah inefisiensi. Yang ketiga ada hanya mengukur efisiensi relatif, bukan efisiensi absolut. Yang selanjutnya adalah stochastic frontier analysis atau disingkat dengan SMA. SMA adalah metode parametrik dan ekonometrika yang digunakan untuk mengukur efisiensi teknis suatu unit produksi seperti perusahaan, pabrik, atau sektor ekonomi dengan memisahkan dua komponen utama. Yang pertama, efisiensi adalah definisi sistematis dari batas efisiensi. Yang kedua adalah kesalahan acak, adalah variasi yang tidak dapat dikendalikan seperti faktor cuaca, kebijakan pemerintah, atau gangguan teknis. Hadisnya ada kelebihan. Yang pertama, memisahkan inefisiensi dalam kesalahan acak. Tidak semua deviasi dari output dianggap sebagai ketidakefisiensian, melainkan bisa jadi karena faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Terus yang kedua, lebih realistis dalam dunia nyata. Dan yang ketiga adalah dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah kekurangan SMA. Satu, membutuhkan asumsi distribusi statistik yang ketat. Yang kedua adalah kompleksitas tinggi, artinya perlu pemahaman statistik dan ekonometrika yang cukup mendalam. Yang ketiga adalah sensitif terhadap spesifikasi model. Salah memilih bentuk fungsi, produksi, atau distribusi error bisa menghasilkan estimasi yang bias. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada indikator pengukuran efisiensi. Yang pertama itu ada output atau input rasio. Output ini mengukur seberapa banyak hasil output yang dihasilkan dari sejumlah sumber daya. Contohnya jumlah produk yang dihasilkan per jam kerja. Yang kedua itu ada productivity atau produktivitas. Mengukur seberapa produktif suatu tenaga kerja mesin atau proses. Contohnya jumlah unit yang diproduksi per karyawan per hari. Yang ketiga adalah cost efficiency atau efisiensi biaya, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output dengan biaya paling rendah. Yang keempat itu ada utilization rate, tingkat pemanfaatan, yaitu persentase penggunaan kapasitas atau sumber daya dibandingkan total kapasitas yang tersedia. Yang kelima itu ada turnover ratio atau rasio perputaran seperti inventory turnover atau aset turnover, mengukur seberapa efisien penggunaan aset. Yang keenam itu rasio limbah atau pemborosan, mengukur berapa banyak input yang terbuang. Yang ketujuh itu cycle time atau lead time, yaitu waktu yang dibutuhkan dari awal proses hingga selesai. Semakin singkat waktu, semakin efisiensi juga. Contohnya waktu dari pemesanan hingga pengiriman barang. Yang kedelapan itu return on asset, mengukur efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Yang pertama ada kualitas sumber daya manusia, kompetensi, keterampilan, motivasi, dan disiplin kerja karyawan sangat mempengaruhi efisiensi. Contohnya, karyawan yang terlatih bekerja lebih cepat dan sedikit melakukan kesalahan. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi kerja. Contohnya, mesin otomatisasi mengurangi waktu produksi dan kesalahan manusia. Yang ketiga, manajemen dan sistem kerja, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang baik mendukung efisiensi. Contoh, sistem kerja yang terstruktur dan SOP yang jelas mengurangi waktu kerja yang terbuang. Yang keempat, ketersediaan dan pengelolaan sumber daya, bahasa baku, alat kerja, dan modal yang cukup dan dikelola dengan baik akan menghindari pemborosan.
input efisiensi. Yang kelima, kondisi fisik dan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman, bersih, dan aman akan meningkatkan produktivitas. Contoh, pencahayaan dan ventilasi yang baik membuat karyawan bekerja lebih fokus. Izin menambahkan untuk motivasi dan kepuasan kerja, karyawan yang termotivasi dan merasa dihargai cenderung bekerja lebih efektif dan efisien. Contoh dari motivasi dan kepuasan kerja yaitu adanya insentif, bonus, dan penghargaan. Ketujuh, ada komunikasi dan koordinasi. Proses kerja yang lancar membutuhkan komunikasi yang jelas antar bagian atau departemen. Contohnya, kesalahan dalam komunikasi bisa menyebabkan keterlambatan atau komunikasi kerja. Yang kedelapan, ada ukuran dan skala operasi. Perusahaan dengan skala dapat memanfaatkan economic of scale untuk menurunkan biaya per unit. Tapi jika terlalu besar tanpa pengelolaan yang baik, justru bisa jadi tidak efisien. Kesembilan, ada budaya organisasi. Budaya kerja yang menekankan kedisiplinan, inovasi, dan kerja sama akan meningkatkan efisiensi. Contoh dari budaya organisasi yaitu budaya tepat waktu dan saling bantu antar tim. Yang ke-10, ada pengawasan dan evaluasi. Monitoring rutin membantu mengidentifikasi hambatan atau pemborosan sejak dini. Contoh dari evaluasi ini adalah evaluasi mingguan membantu kebaikan proses lebih cepat. Sekian dari kami, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, sekian mungkin pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, pertanyaan buat kelompok yang lagi presentasi, bagaimana mengatasi perkenalan dulu. Oke, coba balikan diri. Kenalkan, nama saya Nadia, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok yang sedang presentasi, bagaimana mengatasi masalah teknis dalam pengukuran efisiensi jika output tidak bisa dinilai dengan harga pasar? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat luar biasa dari kelompok 2. Izinkan rekan saya untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih untuk Teh Nadia yang sudah bertanya. Jadi kan tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi masalah teknis dalam pengukuran efisiensi jika output tidak bisa dinilai dengan harga pasar. Nah, jawaban sederhananya adalah solusinya adalah dengan membandingkan output finansial atau biaya yang dikeluarkan dengan output non finansial atau hasil sesuai dengan target, serta menentukan biaya secara ekonomis, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut jawaban apakah? Cukup. Sudah. Cukup ya. Izin menambahkan, ada strategi juga yang bisa diterapkan terhadap masalah teknis yang tadi disampaikan oleh Teh Nadia. Yang pertama, menggunakan nilai bayangan. Harga bayangan adalah estimasi nilai ekonomi dari output atau input yang tidak memiliki harga pasar yang jelas. Kedua, ada pendekatan biaya. Menilai efisiensi berdasarkan biaya produksi atau biaya operasional dibandingkan dengan biaya promo output. Yang ketiga, ada metode analisis data. Metode ini yang bisa dengan membandingkan efisiensi relatif antar unit decision making unit tanpa memerlukan harga pasar. Mungkin sekian dari saya. Masuk kepada kesimpulan, yaitu berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran efisiensi merupakan aspek penting dalam memilih sejauh mana suatu organisasi, perusahaan, atau proses kerja mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan melalui berbagai indikator yang diantaranya seperti rasio output terhadap input, efisiensi biaya,
produktivitas tenaga kerja, hingga tingkat pemanfaatan kapasitas. Efisiensi yang tinggi mencerminkan pengukuran sumber daya yang hemat namun menghasilkan output maksimal. Hal ini dapat dicapai apabila didukung oleh faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, teknologi, manajemen yang baik, serta lingkungan kerja yang kondusif. Nah, dengan memahami dan menerapkan pengukuran efisiensi secara tepat, organisasi dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, dan keberlanjutan jangka panjang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa pembahasan di awal sampai di akhir. Dan saya memaparkan kesimpulan. Itulah kesimpulan dari makalah kelompok kami. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila pemaparan materi dari kami kurang sempurna, karena kami juga masih dalam proses belajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum